Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan untuk pemeliharaannya, kasih, setia, serta kesabaran dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini, Minggu 25 Oktober 2020. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ucapkan selamat untuk saudara-saudara yang berhari ulang tahun minggu ini. Semoga saudara tambah mengasihi Tuhan dan kiranya yang terbaik dari Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara-saudaraku. Untuk kita semua, ayo tetap menjaga kesehatan ya, tetap semangat serta selalu bersukacita karena kasih Kristus yang sempurna itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini saudara, kita akan mempelajari Mazmur 18, sangat luar biasa. Mari kita awali dengan berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan setiap hari bagi kami sampai hari ini. Ampunilah Bapa dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami ampuni kesalahan orang lain pada kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami sangat rindu berkat Tuhan, agar kami mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini, dan kami rindu jadi pelaku firman-Mu. Kami mohon ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab dalam Mazmur 18, sambil kita menyimak atau mengikuti pembacaannya dari Alkitab Suara. Tuhan memberkati kita semua. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap
awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserakannya mereka. Kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardik-Mu. Ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidung-Mu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukum-Nya aku perhatikan, dan ketetapan-Nya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapan-Nya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku.
Kemurahan-Mu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka, sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus, seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Saudara, Daud adalah seorang yang dikaruniakan Tuhan talenta untuk memainkan musik, membuat nyanyian-nyanyian yang sangat indah. Daud memainkan kecapi untuk Saul dengan penuh urapan dari Tuhan. Tercatat di 1 Samuel 16 ayat 23. Ia juga mengatur program musik dan pujian untuk ibadah di Bait Allah. Hal itu tercatat dalam 1 Tawari 25. Daud juga menulis banyak syair dan nyanyian rohani dalam kitab Mazmur. Mazmur 18 ini juga tercatat dalam 2 Samuel 22. Diperkirakan digubah pada awal pemerintahan Daud sebelum ia berbuat dosa yang hebat. Akibatnya ia sangat menderita di bawah hajaran Tuhan karena dosanya terhadap Uria dan Batsheba
Saudara boleh membaca di dalam 2 Samuel 11 sampai 12. Daud mengungkapkan berbagai kebenaran tentang pribadi Tuhan yang ia kenal sangat akrab dalam proses kehidupannya, yaitu dikiaskan Tuhan itu seperti bukit batu atau gunung batu, tidak dapat disingkirkan oleh siapapun, dan tempat perlindungan atau kubu pertahanan yang sangat aman dari musuh. Tuhan itu juga diumpamakan seperti kota benteng, juru selamat, sandaran dalam kehidupan, perisai keselamatan. Itu adalah sarana perlindungan bagi semua orang yang berlindung pada Tuhan. Tuhan juga diibaratkan seperti tanduk keselamatan. Tuhan juga maha tinggi, Ia yang termulia di atas segalanya. Sifat-sifat Tuhan yang dikenal, dialami Daud dalam kehidupannya, bahwa Tuhan itu menyelamatkan. Tuhan itu layak dipuji. Tuhan itu mendengar seruan, doa, dan tangisan dari orang-orang yang sungguh-sungguh berharap padanya. Tuhan itu melepaskan. Tuhan itu membalas. Tuhan itu melihat. Tuhan itu setia. Tuhan itu sangat berkuasa, kuat, sempurna, tak bercacat, melindungi, menyokong kehidupan, memberi kemurahan, dan membuat Daud besar. Tuhanlah yang memberikan yang segala yang baik. Tuhan memelihara. Tuhan mengikat pinggang Daud dengan keperkasaan untuk Daud sanggup berperang. Dan Tuhanlah yang menundukkan musuh-musuh Daud ke bawah kuasa Daud. Tuhan itu hidup. Tuhan membuat jalan Daud menjadi rata. Tuhanlah yang membuat kaki Daud kuat, seperti kaki rusa, kecil tapi kuat. Tuhanlah yang membuat kehidupan Daud atau pelitanya bercahaya. Tuhanlah yang mengajar Daud untuk mampu berperang. Tuhanlah yang menyinari kehidupan Daud pada saat gelap. Janji Tuhan sempurna dan murni. Saudara-saudaraku, saat ini adakah kesukaran-kesukaran yang besar sedang menghadap kehidupan kita? Kita sedang menghadapi pengalaman-pengalaman yang pahit. Daud juga pernah mengalaminya, saudara, sehingga dia merasa lemah dan tidak berdaya. Tuhan tidak membebaskannya dari masalah-masalah. Dia harus menghadapi masalah-masalah itu. Tapi Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan menuntunnya untuk melewati masalah-masalah itu. Lihat ayat 19. Tuhanlah yang menjadi sandaranku. Saudara, Tuhan tidak mau saya dan saudara terus lemah, akhirnya putus asa. Tuhan akan menguatkan dan melindungi kita asal kita sungguh-sungguh berdoa, mencari Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan mengizinkan kesukaran-kesukaran menghadang kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya? Ayat-ayat di dalam Mazmur 18 ini memberikan rahasianya, mengungkapkan hal itu. Tujuannya Tuhan melatih kita supaya kita kuat, teguh. Sebab kalau jalan hidup kita selalu rata-rata saja, kita tidak akan menjadi kuat. Tuhan bermaksud mengutus kita untuk berperang,
bagi dia di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat ini. Jadi kita harus kuat. Tuhan sedang melatih kita untuk siap menjadi utusan-utusan Kristus, duta-duta kerajaan Allah. Lihat ayat 33 sampai 35, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji untuk meniadakan tantangan. Sebaliknya, Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk sanggup menghadapi tantangan kehidupan. Sekali lagi, jika jalan kehidupan kita selalu mudah, selalu rata, maka kita tidak akan bertumbuh dalam pengenalan yang akrab dengan Tuhan. Tidak akan bertumbuh dalam iman, tidak akan bertumbuh dalam pengalaman, tidak akan terolah karakter kita. Tambah hari tambah rendah hati, tambah hari tambah tahu bersyukur, tambah hari tambah seperti karakter yang Tuhan Yesus mau. Tuhan berjanji akan mengajari saya dan saudara, memberi hikmat. Kalau kita berseru minta Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan berjanji akan menguatkan saya dan saudara. Mari lihat ayat 44 sampai 46. Rahasia kekuatan Daud untuk mengalahkan musuh-musuhnya bukan karena kehebatannya. Ia sadar benar itu. Tetapi karena Tuhanlah yang meluputkan. Tuhanlah yang mengangkat. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Supaya apa? 1 Tawari 14 ayat 2 mencatat. Untuk apa Tuhan meluputkan, mengangkat, mempromosi, memberi kemenangan? Supaya Daud dapat menjadi berkat bagi umat Tuhan. 1 Tawari 14 ayat 2. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Saudara, Tuhan memberikan kepada Daud kehormatan, kesuksesan, kemakmuran bukan untuk keuntungan pribadi keluarga Daud saja, tapi jelas dibilang untuk kepentingan oleh karena umat Tuhan. Jadi Tuhan juga mau kalau saya dan saudara kita diberkati, kita harus jadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Galatia 6 ayat 10 katakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saat pandemi COVID-19 ini saat yang paling tepat untuk kita bisa mempraktekkan Galatia 6 ayat 10. Sekali lagi, Tuhan mau jika kita diberkati, kita harus jadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Setiap bulan, puji Tuhan, gereja Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga bisa memberi bantuan sosial kepada kawan-kawan kita seiman yang membutuhkan. Masih ada bulan November, bulan Desember. Kalau saudara diberkati, mari jadi saluran berkat buat orang lain. Karena itulah yang Tuhan senang. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Karena Daud mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, maka Daud menyanyi bagi Tuhan. Ia memuji-muji Tuhan. Dia bukan memuji dirinya sendiri. Dia bukan menganggap dia hebat, menyombongkan diri, mamer, cerita tentang kehebatannya, pengalamannya, dan sebagainya. Tidak. Dia menyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan dia katakan, ayat 30,
Karena dia sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Maka dengan Tuhan, Daud berani menghadapi gerombolan atau musuh. Dan dengan Tuhan, Daud berani melompati tembok. Kuat untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sudah banyak mengalami kasih, setia, pertolongan, kebaikan Tuhan? Atau belum? Kalau saya dan saudara masih hidup sampai hari ini, sehat, diampuni dosa kita, diselamatkan kita, dikasihi kita oleh Tuhan, masih bisa beribadah, masih bisa melayani Tuhan, masih bisa makan dan minum. Mari kita bersyukur, menyanyi, memuji Tuhan. Mari kita fokus kepada kasih setia Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh dan kita menjadi kuat. Apapun yang terjadi, selama Tuhan bersertaku, aku akan berani, kuat sampai akhir kehidupan. Bersama Tuhan kita bisa jadi pemenang. Amin. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Jadilah kita orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan. Lagu lama berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu yang penting. Bersama Tuhan kita bisa kuat sampai akhir kehidupan dan jadi pemenang. Kalau Tuhan berkati kita sampai hari ini masih hidup dan diselamatkan, mari jadi berkat buat orang lain. Sampaikan berita keselamatan itu. Jangan hanya diam. Gunakan gadget kita, handphone kita untuk bersaksi tentang kasih setia Tuhan. Doakan orang, sapa orang, kirim ayat-ayat yang menguatkan dan menghiburkan. Tanyakan kabarnya. Lakukan yang bisa kita lakukan. Sebab Tuhan mau kalau saya dan saudara diberkati, kita harus jadi berkat buat orang-orang lain yang membutuhkan, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Mari kita sungguh-sungguh bersandar berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari kita pakai hidup kita ini dengan penuh bersyukur. Menyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan. Jangan pakai hidup ini dengan banyak mengeluh, komplain, ngeluh, komplain. Tuhan tidak suka. Yang Tuhan suka adalah kalau kita tahu bersyukur, mengasihi Tuhan, dan berani menghadapi masa depan karena Tuhan ada bersama kita. Pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi, yang akan kita hadapi, Tuhan akan tolong. Amin. Dan kita akan bertambah perbendaharaan, kesaksian bagaimana Tuhan kita itu luar biasa, sangat bisa diandalkan. Sehingga akan banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Hari ini kami belajar dari Mazmur 18. Kami mau kuat, maksimal. Mau hidup sungguh-sungguh percaya, taat, setia kepadamu. Mengasihimu dengan segenap hati kami.
Oh Tuhan, terima kasih buat pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah kami alami, yang sedang kami alami, dan yang akan kami alami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik. Oh, karena Engkau baik. Tuhan, kami rindu Tuhan pakai menjadi saksi-saksi Kristus, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan secara pribadi melalui kehidupan kami. Kami serahkan hidup ini sekali lagi padamu Bapa. Berilah kami hati yang lembut, siap untuk diajar, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Kami sangat rindu kalau boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tahu semua masalah kami, tidak ada yang tersembunyi. Tolonglah kami untuk kuat menghadapinya, dapat melompati tembok-tembok penghalang problem-problem. Berikanlah kami kekuatan, iman, dan jalan keluar. Bapa, sembuhkanlah saudara kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkanlah yang lemah dalam nama Tuhan Yesus. Berilah sukacita dan pengharapan iman bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kami. Kami tidak perlu takut, pasti ada jalan keluar dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon berkat-Mu Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, Tuhan memberkatilah. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk para pemimpin kami, eksekutif, yudikatif, legislatif, supaya mereka takut akan Tuhan dan diberi hikmat. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, youth, para wanita, para pria, para pengerja di gereja Tuhan, guru-guru sekolah minggu, tim praise and worship, panitia Natal, buat Pak Ferry dan Ibu Yolanda serta Saudara Stephen yang melayani hari ini, untuk staf pastoral dan keluarga besar kami. Berkatilah suami kami Tuhan, istri, anak, mantu, cucu-cucu, dan saudara-saudara kami, supaya hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dan mengasihi kami. Kami sungguh-sungguh percaya hidup kami sangat diperhatikan Tuhan. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan, imanilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati ya. Lakukan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.